Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran langsung UKS TV, Khairul Saleh Siregar, Home of Humanity, Home of Islamic Value with Humanity and Local Cultural Wisdom. UKS TV Khairul Saleh Siregar adalah akun YouTube Rumah Kita Bersama, channel kecintaan kita, rumah nilai-nilai keislaman dengan rasa kemanusiaan dan rasa kearifan budaya lokal, budaya pesantren, budaya keluarga, budaya Indonesia, budaya setempat. Insya Allah kita akan melanjutkan bagian kelima atau yang terakhir dari sesi pembahasan Imam Syafi'i. Belajar dari hidup dari Imam Syafi'i. Belajar hidup dari hidupnya Imam Syafi'i. Dan mudah-mudahan ini di sesi kelima, karena sudah ada 4 sesi sebelumnya, kita akan langsung ke pembacaan kitab. Dan istimewanya ini adalah doa-doa mustajab Imam Syafi'i. Di judul sini UKS membuat tema doa istimewa Imam Syafi'i. Sebenarnya doa mustajab, tapi karena supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana, keluarga dan jamaah, kita menyebutnya doa istimewa. Karena informasi dari beberapa keluarga dan teman, UKS TV channel dan live streaming Facebook itu diikuti oleh banyak kalangan. Dari keluarga, jamaah, anak SMA, kemudian teman-teman di berbagai wilayah. Subhanallah, mudah-mudahan menambah manfaat. Dan ini bagian dari amal jariah bagi kita, amal jariah digital. Terutama untuk guru-guru kita, keluarga kita. Syai'ulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Pemirsa UKS TV, kita akan fokus pada bacaan kitabnya ini dalam i'anah, supaya di live streaming berikutnya kita akan mengikuti bab tentang salat. Salat ini bukan sekadar salat yang biasa saja, tapi salat dari hati, salat yang dicintai. Sampai pada bacaan wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, Imam Syafi'i mengatakan, masyabi'tu munzu sitta asyrata sanatan. Ya Allah, saya tidak pernah kenyang, kata Imam Syafi'i, semenjak berlalu waktu 16 tahun lamanya. Mengapa? Kita akan lihat uraian-uraian berikutnya. Karena sebelumnya kita sudah tahu kan, di pekan lalu di mengenang Imam Syafi'i dalam memori, itu Imam Syafi'i kita tahu khatam Al-Quran 1 kali sehari semalam, 30 juz. Kalau di bulan puasa Imam Syafi'i ini ada 28 atau 29 hari lagi Ramadan, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran itu 1 kali siang, 1 kali malam, 60 kali dalam sebulan. Masya Allah. Kemudian kita tahu Imam Syafi'i di situ usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya Allah, mudah-mudahan bagian dari keluarga kita, anak cucu kita ada yang demikian ya. Lanjutannya ini, Imam Syafi'i bercerita. Maaf, maksud saya adalah Syekh Abu Bakar Muhammad Syatta, penulis I'anatut Talibin, bercerita tentang Imam Syafi'i. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu ma syabi'tu munzu 16 sanatan. Jadi memang pengakuan Imam Syafi'i yang dikutip oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatta. Tidak pernah kenyang selama 16 tahun.
Kenapa? Kita lihat uraian berikutnya. Li'annahu, karena kekenyangan, yusakkilul badanu, membuat badannya, fisiknya itu terasa berat. Berat untuk sholat, berat untuk beribadah, berat untuk bekerja, berat. Jadi muncul kemalasan. Tangannya nggak ringan. Ya biasanya kalau orang kekenyangan lalu belajar biasanya ngantuk gitu. Orang kekenyangan lalu dia pergi sholat Jumat, itu alamatnya di dalam Jumatan dia tidur. Orang kekenyangan lalu dia pergi mengikuti ta'lim, nyari tempat senderan dinding gitu, alamatnya itu udah merem. Jadi itu satu yang menyebabkan Imam Syafi'i itu tidak membuat kenyang. Nah kalau bahasa kita, level kita kekenyangan gitulah. Kekenyangan itu kan waduh bugah banget. Kalau Imam Syafi'i batas kenyang aja enggak. Luar biasa. Wa yuqsil qalbu, membuat hati keras. Wa yuzilul fatonatu, mengurangi kecerdasan. Yuzil, menghilangkan kecerdasan. Smart. Jadi orang yang smart itu, orang yang cerdas itu, orang yang fatona, dia nggak mau makan terlalu banyak. Atau dia nggak mau makan banyak-banyak. Nah, kalau profesional kantoran atau orang yang sibuk kan kelihatan itu porsi nasinya segini. Ya kalau di rumah makan Padang, ya satu makan di tempat ya, jangan makan dibungkus. Kalau makan dibungkus itu jatah kita. Nah, jadi segitu terus dia nggak nambah lagi. Luar biasa. Ternyata itulah sebab-sebabnya Imam Syafi'i tidak mau kenyang dalam menikmati makanan. Wa yujlabun naumu, mengundang ngantuk. Bahasa kita ngantukan. Dikit-dikit nggak boleh ketemu dinding. Nggak boleh diam dikit mendengarkan taklim 15 menit, 7 menit udah merem-merem. Apalagi ngajinya malam atau habis subuh, ba'da subuh seperti ini. Wa yud'afu sahibuhu, membuat orang yang kenyang makan itu lemah. Lemah dalam arti malas. Bawaannya udah mager aja udah. Anil ibadati, beribadah. Jadi mager beribadah, malas beribadah, itu dampak-dampaknya. Kalau kita hitung berapa? Yang pertama yusakkilul badanu, membuat badan kita terasa berat. Yuqsal qalbu, membuat hatinya keras. Jadi kalau ada orang yang hatinya keras mesti makannya banyak gitu. Atau makannya beragam. Semua dicicipin, dirasain. Ustaz, bagaimana kalau kita di kondangan? Ya sekedarnya saja. Dan ini kan levelnya Imam Syafi'i. Kita makan sekedarnya saja. Tidak masuk pada kategori rakus. Kalau orang Tapsel, Tapanuli Selatan, ala kita bilangnya itu naco mudungan boyoon. Apa itu kata orang Jakarta? Tamak kali pun orang ini. Begitulah kira-kira kalau orang Medan bilangnya. Nah, kalau orang Jakarta apa bilangnya? Rakus amat. Nah, jadi jangan sampai begitu. 2, yang ketiga apa? Yuzilul fatonatu, itu mengurangi kecerdasan. Yang keempat, yujlabun naumu, bawaannya ngantukan. Yang kelima, yud'afu sahibuhu anil ibadah, mager. Jadi minimal ada 5 bahaya kalau kelebihan makan. Ya kita tahapan biasa-biasa sajalah. Kalau masih kepengen nambah ya nambah aja, asal jangan lebay berlebihan gitu aja. Tambucie boleh, silahkan. Asal jangan lebay, tambah 5 gitu. Nambahnya 5, waduh.
Atau tambah 3, ya kalau lagi lapar silahkan. Tambah 7, jangan. Kan ada banyak tuh yang lagi viral tuh makan enak itu. Itu lebay itu. Ya silahkan aja, mungkin dia lagi bikin konten atau pengen terkenal. Kalau memang penghasilannya di situ ya silahkan. Profesinya di situ. Kita lanjutkan. Wa ma halaftu billahi fi umri la kaziban wala sadiqan. Imam Syafi'i itu tidak pernah bersumpah seumur hidupnya. Apakah itu sumpah yang siddiq, sumpah benar, atau sumpahnya sumpah palsu. Siddiqan wala kaziban. Sumpah benar aja nggak pernah, apalagi sumpah palsu. Jadi ndak baik itu sifat-sifat mengumbar sumpah dikit-dikit demi Allah. Dikit-dikit demi Allah. Ini sifat jeleknya orang Arab itu kan gampang mengumbar sumpah, gampang mengumbar janji. Ya tidak hanya orang Arab, sebetulnya orang kita juga banyak. Nah yang baiknya orang kita, orang Arab banyak. Yang baik-baiknya saja diambil. Jadi Imam Syafi'i seumur hidupnya tidak pernah bersumpah. Apakah itu sumpah yang benar atau sumpah yang kazib, bohong. Wa su'ila radhiyallahu anhu an mas'alatin fasakata. Apabila Imam Syafi'i itu ditanya tentang satu masalah, fasakata, dia itu terdiam sejenak. Oh, enggak nyerocos. Mudah-mudahan kita bisa mensikapi ya. Ditanya satu masalah, Imam Syafi'i diam. Bijaknya luar biasa. Bijaksana, bijak sini. Faqila lahu lima lam tujib. Wahai Imam Syafi'i, engkau kan orang pintar, orang yang hebat, ulama yang alim. Kenapa tidak dijawab pertanyaannya? Faqala, Imam Syafi'i mengatakan, hatta a'lamul fadla fi sukuti au fi jawabi. Sampai aku mengetahui, memperoleh fadla, keutamaan, fadilah, karunia Allah. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i menjawab pertanyaan itu bukan mau-maunya sendiri. Bijaknya beliau selalu diam dulu sampai dia tahu kalau dia menjawab itu ada manfaat yang besar. Kalau beliau diam itu ada manfaat yang besar dari jawaban yang beliau berikan atas pertanyaan yang dilontarkan. Wa kana radhiyallahu anhu, dan Imam Syafi'i itu moga Allah meridhoi beliau dan kita semua, amin. Dan keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, amin. Komunitas kita, jamaah kita, pemirsa UKS TV yang dirahmati oleh Allah. Mujibud da'wah. Jadi mujibud da'wati, Imam Syafi'i itu doanya istimewa, doanya mustajab. Tatkala beliau mengangkat tangan, ya Allah. Saya jadi ingat kalau almarhum ayahanda Syekh Haji Umar Bakri Lubis itu ketika membaca istighfar, Astaghfirullahalazim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kun li fa illam takun li faman li. Ya Allah, berikan aku. Kalau itu bukan bagianku ya Allah, berikan aku bagian rezeki yang lain ya Allah. Almarhum Ayah Umar ya. Itu Ayah Umar. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Luar biasa. La tu'rafu lahu kabiratun wala saghiratun. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu orang yang besar, orang yang kecil,
mulai dari konglomerat sampai orang yang melarat, mulai dari pejabat sampai rakyat, pasti mengenal beliau. Dan doa-doanya itu doa-doa yang mustajab, doa yang istimewa, doa yang diijabah. Baik doa-doanya itu hajat yang besar atau doanya itu hajat yang kecil. Imam Syafi'i. Lihat ungkapannya. Wa min kalami radhiyallahu anhu, perkataan Imam Syafi'i diantaranya dalam menggambarkan doa istimewa itu. Amuttu matami'i fa'arihtu nafsi. Saya mematikan rasa kekenyanganku, fa'arihtu nafsi, lalu jiwaku tentram, bahagia dekat dengan Allah. Istirahat fisik dan ruhnya, dekat, rehat, fa'arihtu. Fa innan nafsa ma tama'at tahawunun. Jika diri atau seseorang itu kekenyangan, tahawunun, maka toma, rakus dia urusan apapun. Wa uhyitul kunu'a, saya hidupkan, ihya, uhyitu, saya hidupkan rasa qanaah dalam hati. Wa kana mayitan, padahal hati itu sebelumnya mati. Indah banget. Fa fi ihyaihi, menghidupkan qanaah dalam hati. Aradi masunun, aradi masunun, harta bendaku, bentengku yang kokoh. Subhanallah. Jadi qanaah itu menjadi harta benda Imam Syafi'i. Qanaah menjadi benteng dahsyat, benteng kokoh Imam Syafi'i. Yang mengalahkan benteng Berlin, apalagi benteng Cina, atau benteng Indonesia Merdeka pada tahun 1945, atau benteng Indonesia hari ini. Kalah semua itu. Karena bentengnya Imam Syafi'i adalah pertolongan Allah. Hatinya selalu dekat dengan Allah. Saya nggak mengurai panjang pemirsa, teman-teman jamaah, supaya bacaannya ini selesai. Ada sekitar 4 baris lagi. Iza toma'a yahillu biqalbi abdun, illatuhu maha natu wa'alahu haunun. Apabila perut seseorang itu kenyang, apabila perut manusia itu kekenyangan, yahillu biqalbi abdun, maka hatinya manusia itu bergantung pada selain Allah. Bergantung pada makanan, pengennya yang enak-enak aja gitu. Ini kita banget ya, UKS banget. Jadi mudah-mudahan ini perbaikan hidup, perbaikan kualitas hidup. Illatuhu mahanatun. Jadi penyebab kehinaan itu, penyebab manusia itu hina, penyebab hamba Allah itu hina, itu iza toma'a, apabila ia rakus, apabila ia kekenyangan di hatinya dan fisiknya. Wa'allahu haunun, kalaupun dia itu selamat, dia menjadi laki-laki yang hina. Mengapa? Karena orientasinya adalah orientasi perut, orientasi syahwat, orientasi senang, kenyang, tenang. Apa bedanya dengan hewan liar di luar sana? Andaikan ini sifat-sifat Imam Syafi'i ini, belajar hidup Imam Syafi'i ini dipakai oleh politisi Indonesia, negarawan Indonesia, maka pastikan Indonesia menjadi negara superpower.
Andaikan ini dipakai oleh pejabat-pejabat negara, menteri-menteri negara. Ini kan menteri ngurusin yang gak perlu-perlu. Masya Allah, na'udzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya bisa saja dalam pandangan kita tidak perlu. Tapi ada hal yang lebih penting lah. Ini kritik sosial. Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, baik ia kultural atau struktural. Nah, kalau struktural kan kita punya kartu anggota juga enggak. Tapi kultural, ya orang kita lahir aja udah berada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kitab-kitab yang kita baca adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu nahdoh, kebangkitan. Al-ulama ahli ilmu. Ana absahukum bid-dad. Kata Rasul, saya yang paling fasih dalam mengatakan dad. Ya terakhir ada satu lagi nih doa-doa Imam Syafi'i. Wa min ada'iyatihi radhiyallahu anhu. Karena waktunya udah mau habis saya lihat itu. Di antara doa-doa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu. Doa-doa istimewa, doa-doa mustajab. Allahumma amnan alaina bisifa'il ma'rifah. Ya Allah anugerahkan bagi kami. Ya Allah berikan bagi kami. Keluarga kami, komunitas kami, jamaah kami. Pemirsa UKS TV. Amnan alaina. Kenikmatan bisifa'il ma'rifah, kenikmatan ma'rifah, mengenalmu dengan dekat ya Allah. Wahablana tashiha muamalati fima bainana wa bainaka 'ala sunnah. Ya Allah, berikan bagi kami kemampuan tashihal muamalah, muamalah yang sahih, muamalah yang baik, muamalah yang progresif, muamalah yang positive thinking, muamalah yang konstruktif, yang membangun. Fima bainana, di antara sesama kami manusia, makhluk Allah, wa bainaka, antara kami denganmu, ala sunnah, senantiasa dalam sunnah Rasul. Warzuqna sidqat tawakkuli alaika. Ya Allah, berikan kami rezeki, kemampuan sidqat tawakkul. Tawakal yang siddiq, tawakal yang benar, hanya bergantung kepadamu semata. Wa husnuzonni, senantiasa positive thinking, senantiasa husnuzon. Bika, hanya kepadamu ya Allah. Wamnan alaina bikulli ma yuqarribuna ilaik. Ya Allah, berikan kami kenikmatan apapun yang mendekatkan kami kepadamu. Makrunan, selalu dekat denganmu ya Allah. Bi'awafait darain, dengan tujuan kemaafan darimu, selamat dimaafkan dunia dan akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu duhai Allah yang maha rahman dan rahim, dan menitipkan rahman rahim, cinta kasihnya di hati sanubari setiap insan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Insyaallah jumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. UKS TV, pemirsa, keluarga dan jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, insyaallah manfaat. Jumpa lagi. Tontonin terus UKS TV, channel kesayangan kita semua.